Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kita sama-sama akan menyaksikan presentasi dari teman kita yaitu Arya Wijaya. Mungkin langsung saja waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat malam semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi UTS tentang mata kuliah kita yaitu Search Engine Optimization. Jadi saya minta izin untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Oke, Sudah terlihat. baik. Di sini kita akan menjelaskan tentang Search Engine Optimization atau SEO. Bagaimana tugas UTS kita pada hari ini. Ini ada profil. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya dengan NIK 225540112, Prodi Teknologi Informasi dengan mata kuliah Search Engine Optimization. Ini ada penjelasan tentang SEO. Apa itu SEO? Search Engine Optimization atau SEO adalah proses meningkatkan kualitas dan kuantitas lalu lintas organik tidak dibayar situs web melalui upaya yang dilakukan di luar situs. Tujuan utama dari sebuah SEO yaitu untuk meningkatkan peringkat situs web kita di dalam mesin pencarian seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Ini dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai elemen di situs web agar sesuai dengan algoritma mesin pencarian dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sini saya membahas 3 macam tools SEO yang ada. Yang pertama ada Google Keyword Planner, yang kedua ada Abersuggest, dan yang terakhir ada SEMrush. Kita langsung ke materinya. Ya, yang pertama ada Google Keyword Planner. Google Keyword Planner adalah salah satu alat yang disediakan oleh Google untuk membantu dalam merancang dan mengelola periklanan daring, terutama melalui platform iklan Google Ads. Alat ini dirancang khusus untuk membantu periklanan dalam menemukan kata kunci yang relevan dan efektif untuk iklan mereka. Dengan menggunakan Google Keyword Planner, kita dapat melakukan berbagai tugas, di antaranya yang pertama pencarian kata kunci, yang kedua ada pikiran volume pencarian, yang ketiga ada tingkat persaingan dan tren, dan yang keempat ada saran kata kunci. Jadi di Google Keywords ini kita sudah mendapatkan otomatis arahan dari pihak Google-nya tentang SEO kita agar menjadi lebih baik pada situs website kita. Selanjutnya ada Abersuggest. Abersuggest adalah salah satu alat analisis SEO juga yang dimana sangat populer dan berdaya guna. Dikembangkan oleh ahli pemasaran digital terkenal yaitu Neil Patel, dan Abersuggest ini menyediakan berbagai macam fitur seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Yang pertama ada pencarian kata kunci, yaitu memungkinkan pengguna untuk mencari kata kunci yang relevan dalam industri atau topik tertentu. Terus yang kedua ada analisis persaingan, yang dimana tools ini juga menyediakan informasi tentang persaingan situs web dan kata kunci yang mereka peringatkan. Jadi selain kita dapat meningkatkan kualitas dari website kita, kita juga mendapatkan peringatan tentang batasan SEO yang dapat kita tambahkan di website kita. Terus yang ketiga ada pemantulan peringatan kata kunci, yang dimana tools ini memungkinkan pengguna untuk memantau peringkat kata kunci situs web agar mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan dalam website milik kita. Terus yang terakhir ada audit SEO. Alat ini dapat digunakan untuk melakukan audit SEO pada situs website agar konten lebih struktur dan halamannya lebih cepat
dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi mesin pencarian agar lebih cepat. Terus yang terakhir ada SEMrush. SEMrush itu adalah salah satu perangkat lunak atau tools juga yang populer di kalangan pemasaran digital dan pemilik bisnis online. Tools ini adalah alat yang komprehensif yang menawarkan sebagai fitur untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja situs web dalam pencarian organik SEO, periklanan berbayar, SEM, media sosial, dan lebih banyak lagi. Di sini ada beberapa fitur utama dari SEMrush. Yang pertama ada pencarian kata kunci, yaitu SEMrush menyediakan data terlengkap tentang kata kunci, termasuk volume pencarian bulanan, tingkat kesulitan, dan saran kata kunci terkait. Ini membuat pengguna untuk menentukan kata kunci yang saling potensial untuk meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencarian. Terus yang kedua ada analisis pesanan. Terus ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis pesaing mereka dan memahami strategi SEO dan SEM. Ini termasuk pemantauan peringkat dari kata kunci, analisis backlink, dan perbandingan traffic situs web. Terus yang terakhir ada audit situs web, yang dimana SEMrush dapat melakukan audit lengkap pada situs website yang kita miliki. Ini mencakup saran untuk optimasi konten, perbaikan struktur situs, pemantauan kesehatan situs, dan banyak fitur lain. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi secara singkat, SEO ini adalah proses untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat situs web yang kita punya di mesin pencarian seperti Google, Bing, Mozilla, dan Explorer. Ini dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai aspek di situs web agar sesuai dengan algoritma mesin pencarian dan memenuhi kebutuhan pengguna. Komponen utama SEO meliputi konten berkualitas, kata kunci yang relevan, optimasi on-page dan off-page, responsif terhadap perangkat mobile, serta analisis dan pemantauan kinerja situs website kita. Dengan menerapkan strategi SEO yang tepat, kita dapat meningkatkan visibilitas online, menjangkau target audiens yang lebih besar, dan meningkatkan konferensi penjualan apabila kita memiliki website yang ada di bidang penjualan barang-barang. Ya, jadi mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan, Mas Arya. Di sini saya akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Izinnya Mas Arya, bagaimana Uber Sales dapat membantu dalam strategi CEO? Bisa diulang, Mbak, pertanyaannya? Bagaimana Uber Sales dapat membantu dalam strategi CEO? Baik, jadi Uber Suggest menyediakan informasi tentang kata kunci, backlink, dan performa situs web. Ini sangat membantu kita dalam merancang strategi SEO yang efektif dan perbaiki performa situs pada website kita. Mungkin itu, Mbak, jawabannya dapat dimengerti. Oke, ada lagi? Izin bertanya. Bertanya. Baik, Mas Latif. Ya, tanyanya apa perbedaan utama antara Google Keyword Planner dan SEMrush? Baik, jadi Google Keyword Planner itu fokus pada riset kata kunci dan memberikan perkiraan volume pencarian. Sedangkan SEMrush sendiri menawarkan analisis yang lebih mendalam
tentang pesaing, backline, dan peringkat kata kunci. Bisa dipahami, Mas Latif? Oke, lanjut. Apakah ada yang Izin ditanyakan bertanya, lagi? Mas Arya. Baik, Mas Haikal. Pertanyaan saya, apakah mungkin ada fitur yang unik dan masing-masing alat yang membedakannya dari yang lain? Baik. Izin menjawab, Mas Haikal. Jadi, perbedaannya yaitu Google Keyword Planner terintegrasi langsung dengan Google Ads. Terus, Habersuggest menyediakan perkiraan volume pencarian global, dan Semrush menawarkan pemantauan secara real-time tentang performa kata kunci dan situs web kita dengan pesaing. Jadi pahami? Siap, paham. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Mas Arya, izin bertanya, Ya, baik. bagaimana Semrush dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang kata kunci dan meningkatkan peringkat situs web? Jadi untuk membantu dalam mengidentifikasi peluang kata kunci, Semrush itu menyediakan analisis komprehensif tentang kata kunci yang bersaing dan potensial untuk meningkatkan performa situs website kita. Ini juga menunjukkan tren pencarian dan rekomendasi strategi SEO. Bisa dipahami, Mas Gary? Oke. Baik, Mas Arya. Oke, mungkin untuk pertanyaan penutup dari saya sendiri, yaitu apa kegunaan utama dari Google? Mohon maaf, bisa diulang Mbak Dita pertanyaannya? Oke, apa kegunaan utama dari Google Keyword Planner? Jadi Google Keyword Planner digunakan untuk melakukan riset kata kunci yang dapat membantu dalam mengoptimalkan konten untuk mesin pencarian dan meningkatkan visibilitas situs website kita. Jelas? Oke, siap. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Mas Arya, tentang presentasinya? Saya rasa mungkin sudah cukup presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri share screen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.